Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang menonton video ini dimanapun berada, mungkin pernah mendengar atau tahu yang namanya primbon atau larau. Kalau pernah mendengar atau tahu dengan yang namanya primbon atau larau ini, apakah penonton tahu apa arti dan maksud atau tujuan dari primbon atau larau ini? Arti dan maksud atau tujuan dari primbon atau larau ini adalah memberitahu bagaimana permasalahan yang ada di dalam rumah tangga pasangan suami istri. Salah satu di antaranya saya akan memberitahu bagaimana cara menghadapi atau mengatasi permasalahan yang ada di dalam rumah tangga pasangan suami istri kalau nama awal suaminya H dan kalau nama awal istrinya Y. Dan saya juga akan memberitahu bagaimana karakter atau sifat anak pasangan suami istri kalau nama awal suaminya A dan kalau nama awal istrinya Y ini, dan bagaimana juga cara mendidik anak pasangan suami istri ini dan cara menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini dan usaha pasangan suami istri ini. Nah, tonton video ini sampai selesai. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya informasikan bagi yang menonton video ini, mungkin ada yang ingin berusaha dan ingin usahanya berkembang, maju, dan sukses, silakan hubungi saya. Insyaallah akan saya bantu untuk membuatkan nama usahanya atau nama toko dan kiosnya yang cocok dengan nama pasangan suami istrinya. Insyaallah usahanya pasti berkembang, maju, dan sukses. Nomor WA saya ada di profil. Baik, saya lanjutkan memberitahu karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini dan cara mendidik anak pasangan suami istri ini dan cara menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini dan usaha pasangan suami istri ini. 7 fase. 7 fase ini saya bagi menjadi 2 episode. Fase pertama atau episode pertama pasangan suami istri ini kalau punya anak-anak pasangan suami istri ini anaknya perempuan, kalau seandainya anaknya laki-laki, anaknya gampang tersinggung, sensitif dan manja karakter, atau sifat anak pasangan suami istri ini penyantun dan penyayang baik anaknya laki-laki atau perempuan. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah apalagi sampai naik darah, cukup dengan dimanjakan saja tapi jangan terlalu dimanjakan. Insyaallah apa yang disampaikan anaknya akan menerima baik anaknya laki-laki atau perempuan. Pasangan suami istri ini egonya tinggi baik ego suaminya maupun ego istrinya. Untuk menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini turunin egonya baik ego suaminya maupun ego istrinya. Usaha pasangan suami istri ini saya ibaratkan seperti rumah di pinggir kali. Kenapa saya ibaratkan seperti rumah di pinggir kali? Karena yang namanya rumah di pinggir kali kalau hujan selalu kebanjiran, apalagi hujannya gede dan banyak tuli berbanjir lagi rumahnya. Nah, begitu juga pasangan suami istri ini. Kalaulah pasangan suami istri ini berusaha selalu kebanjiran hasil, apalagi usahanya gede dan banyak tuli berbanjir lagi hasilnya. Fase yang kedua, pasangan suami istri ini kalau punya anak-anak pasangan suami istri ini anaknya laki-laki, kalau seandainya anaknya perempuan, anaknya pemberani, pintar, dan cerdas. Karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini seperti pemimpin baik anaknya perempuan atau laki-laki. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah apalagi sampai naik darah, cukup dengan logika dan masuk akal saja. Insyaallah apa yang disampaikan anaknya akan menerima baik anaknya perempuan atau laki-laki. Pasangan suami istri ini susah untuk menyimpan atau mengumpulkan hasil usahanya yang didapat bisa dikarenakan pasangan suami istri ini boros, bisa juga karena masuk ke rumah sakit atau dirawat rumah sakit, bisa juga karena ditipu orang atau dibohongin orang. Biar hasil usahanya bisa tersimpan atau terkumpul, jangan ikutin keborosannya baik keborosan suaminya maupun keborosan istrinya biar tidak masuk ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit. Jaga kebersihannya dan jaga makanannya biar tidak ditipu orang atau dibohongin orang. Tingkatkan kehati-hatiannya. Usaha pasangan suami istri ini selalu berhasil. Fase yang ketiga, pasangan suami istri ini kalau punya anak-anak pasangan suami istri ini anaknya laki-laki. Kalau seandainya anaknya perempuan, anaknya pemberani, pintar, dan cerdas. Karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini seperti pemimpin baik anaknya perempuan atau laki-laki. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah apalagi sampai naik darah, cukup dengan logika dan masuk akal saja. Insyaallah apa yang disampaikan anaknya akan menerima baik anaknya perempuan atau laki-laki. Pasangan suami istri ini sesanto menyimpan atau mengumpulkan hasil usahanya yang didapat bisa dikarenakan pasangan suami istri ini boros, bisa juga karena masuk ke rumah sakit atau dirawat rumah sakit, bisa juga karena ditipu orang atau dibohongin orang. Biar hasil usahanya bisa tersimpan atau terkumpul, jangan ikutin keborosannya, baik keborosan suaminya maupun keborosan istrinya, biar tidak masuk ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit. Jaga kebersihannya dan jaga makanannya, biar tidak ditipu orang atau dibohongin orang. Tingkatkan kehati-hatiannya. Usaha pasangan suami istri ini selalu berhasil.
Fase yang keempat, pasangan suami istri ini kalau punya anak-anak, pasangan suami istri ini anaknya perempuan. Kalau seandainya anaknya laki-laki, anaknya gampang tersinggung, sensitif, dan manja. Karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini penyantun dan penyayang, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah, apalagi sampai naik darah. Cukup dengan dimanjakan saja, tapi jangan terlalu dimanjakan. Insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Pasangan suami istri ini egonya tinggi, baik ego suaminya maupun ego istrinya. Untuk menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini, turunin egonya, baik ego suaminya maupun ego istrinya. Usaha pasangan suami istri ini saya ibaratkan seperti rumah di pinggir kali. Kenapa saya ibaratkan seperti rumah di pinggir kali? Karena yang namanya rumah di pinggir kali, kalau hujan selalu kebanjiran, apalagi hujannya gede dan banyak itu lebih banjir lagi rumahnya. Nah, begitu juga pasangan suami istri ini. Kalaulah pasangan suami istri ini berusaha selalu kebanjiran hasil, apalagi usahanya gede dan banyak itu lebih banjir lagi hasilnya. Di episode yang pertama ini, yang menonton video ini mungkin ingin tahu fase selanjutnya, silahkan tonton videonya di episode yang kedua. Yang menonton video ini juga mungkin ada yang ingin tahu karakter atau sifat anak pasangan suami istrinya dan cara mendidik anak pasangan suami istrinya dan cara menghindari pertengkaran antara pasangan suami istrinya dan usaha pasangan suami istrinya. Nah, tulis saja di kolom komentar nama lengkapnya dan nama lengkap pasangannya, insya Allah akan saya jawab dengan video. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Yang salah itu pasti dari saya, yang benar dari Allah. Pertama saya mulai dengan Assalamualaikum, sekarang saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.